Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oke Dewan Fatin dengan NIM 1224308 dari kelas RA Teknik Biomedis. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk pemenuhan dari tugas elektronika, yaitu simulasi menggunakan Tinkercad. Bagaimana cara mengaplikasikan Tinkercad dan bagaimana cara membuat simulasi dengan menggunakan Tinkercad. Oke, langsung saja yang pertama. Oke, sebelum melakukan simulasi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Tinkercad. Yang pertama, kita bisa masuk ke websitenya Tinkercad sendiri, yang paling atas. Nah, jika teman-teman sebelumnya sudah memiliki akun, teman-teman bisa mendapatkan tampilan seperti ini, tapi jika belum, silahkan didaftarkan dulu akunnya. Nah, di sini terdapat menu home, class, design, collection, tutorials, dan challenge. Karena saya akan mendesain sirkuit seperti ini, maka kita harus menekan create dan sirkuit. Oke, nah di sini sudah terdapat beberapa komponen-komponen basic dan ada komponen Arduino, microbit, sirkuit, dan semua komponennya. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan coding, lalu melakukan simulasi, memberikan warna pada panel. Nah, di sini teman-teman bisa merubah nama dari simulasi yang dilakukan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan jika sudah dilakukan pemrograman. Ini bisa ada kode, kemudian simulasi. Ini juga bisa menghapus ataupun menyalin, perbaikan itu. Oke, mungkin sekian perkenalan untuk perkenalan dari Tinkercad. Dan ini kita masuk ke simulasi yang pertama. Oke, yang pertama saya membuka simulasi dengan judul kontrol motor servo mini. Di sini terdapat tiga komponen. Yang pertama, tiga komponen penyusun. Yang pertama Arduino Uno R3, yang kedua ada potentiometer, yang ketiga ada micro servo. Nah, potentiometer ini terdapat tiga cabang. Yang pertama ada terminal 1, terus ada wiper, dan terminal 2. Ya. Nah, terminal 1 ini akan dihubungkan ke ground, terus ada terminal 2 yang akan dihubungkan ke pin analog, lalu terminal 2 yang akan dihubungkan ke tegangan dengan ukuran 5 volt. Kemudian ada micro servo, juga terdapat tiga cabang. Yang pertama untuk sinyal yang dihidupkan dengan pin 9. Yang kedua ada power yang juga dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Yang terakhir ada ground yang dihubungkan dengan bagian powernya di groundnya juga. Lanjut ke codingannya.
Yang pertama, input servo titik H. Konsep di sini adalah untuk library dari servonya sendiri. Terus ada servo 1 titik attach 9 yang artinya itu dihubungkan dengan pin 9. Terus integer angle sama dengan analog bit 0 itu digunakan untuk membaca variabel yang terdapat pada potentiometer. Terus ada angle sama dengan lab, angle 0, 10, 23, 0, 180. Nah, 0, 10, 23 ini adalah nilai dari potentiometernya sendiri yang akan dikonversikan ke sudut, yaitu sebesar 180. Lanjut, servo 1 titik right angle yang berisikan nilai dari mikroservonya sendiri. Terus delay 15 itu nilai dari delaynya. Langsung aja kita start simulasi. Nah, di sini saya akan konversikan potentiometernya ke 0 dulu. Lalu saya putar, maka mikroservonya akan berputar sesuai dengan arah dari potensionya. Nah, dengan maksimal 180. Simulation. Mungkin ini saja presentasi untuk simulasi yang pertama. Lanjut ke simulasi yang kedua. Terus selanjutnya yang kedua itu mengontrol kecepatan dan dimana pada merupakan kecepatan yang lebih normal kita. Terus breadboard ini motor DC, baterai 9 volt, potentiometer dan 2 biasa. Nah, biasa potentiometer ini seperti cabang yang mana terminal 1 dan terminal 2-nya dihubungkan ke breadboard ini. Bagian breadboardnya akan dihubungkan ke Arduino di pin 0. Lalu sensor TIP sendiri dihubungkan ke pin 9. Nah, selanjutnya motor DC. Motor DC ini sendiri terdiri dari terminal 1 dan terminal 2. Terminal satunya dihubungkan ke dioda yang kedua bagian anoda. Sedangkan untuk dioda yang bagian katodenya terhubung langsung ke baterai 9 volt dengan arus positif. Untuk yang arus negatifnya langsung dihubungkan ke breadboard ini. Oke, lanjut ke codingannya. Nah, untuk yang pertama sendiri, cons INT transistor pin sama dengan 9 ini untuk mengatur sensor TIP 120 di pin 9. Lanjut ke bagian pemrogramannya, ada voice setup, pin mode, transistor pin, output. Nah, pin mode transistor pin ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transistor pin bagian input maupun output. Tapi pada kali ini kita karena terhubung langsung oleh arus motor DC, maka kita menggunakan transistor pin output. Selanjutnya di bagian void loop. Nah, di bagian void loop ini sendiri terdiri dari integer sensor value yang digunakan untuk membaca pada pin 0. Terus ada integer INT output value sama dengan map sensor value 0, 10, 23, 0, 255 yang digunakan sebagai mapping atau baca nilai dari potentiometer dari 0 hingga nilai 255. Terus yang terakhir ada analog write
Chassis pin output value yang digunakan sebagai driver dari motor DC-nya saja kita stasi. Nah, di sini terlihat, saya nolkan dulu. Nah, terlihat pada motor DC-nya langsung bernilai 0. Ketika saya naikkan ke atas, maka nilai pada motor DC pun berubah sesuai dengan nilai pada potensiometernya. Ini merupakan nilai maksimalnya dari motor DC. Dan sekian presentasi yang kedua ini, lanjut ke presentasi yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu simulasi untuk membaca sensor kelembapan tanah. Nah, simulasi ini hanya cukup sederhana, yaitu hanya menggunakan dua komponen. Yang pertama ada Arduino R3, yang kedua ada soil moisture sensor atau sensor untuk kelembapan tanah. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama integer pin analog, yaitu untuk agar sensor langsung terhubung ke pin analog pada Arduino. Yang kedua ada void setup, pin mode pin analog input yang digunakan untuk membaca nilai yang dihasilkan oleh sensor kelembapan tanah. Terus ada serial begin dengan speed 9600. Terus ada selanjutnya void loop, menjadi sensor analog grid pin analog untuk menampung semua nilai yang dihasilkan oleh sensor kelembapan tanah sendiri. Selanjutnya ada serial print new line sensor. Nah, ini bisa kita lihat dengan simulasi secara langsung. Terus ada delay dengan kecepatannya 500. Dia nggak terlalu cepat. Ya, bisa dilihat setelah dilakukan simulasi, nilainya adalah 0. Nah, fungsi dari print ln ini sendiri adalah new line, agar baris ke bawah. Oke, kita langsung mengukur kelembapannya. Di sini terlihat bahwa kelembapannya semakin meningkat. Kita lagi. Kita lihat grafiknya. Kita juga bisa menurunkan kecepatannya dari 500 menjadi 100. Nah, ini semakin cepat ya berbacanya. Naikkan lagi. Kita lihat grafiknya naik. Oke. Sekian untuk simulasi yang ketiga. Dan kita lanjutkan ke simulasi yang keempat. Dan selanjutnya untuk simulasi yang kelima ada jam digital. Adapun beberapa komponen yang digunakan untuk buat jam digital sendiri yaitu ada Arduino, ada 5 resistor, dan 3 push button yang memiliki di mana adanya sebagai jam untuk menurunkan nilai, untuk menaikkan nilai, dan set untuk memberhentikan nilai. Di sini juga terdapat LED yang digunakan untuk menampilkan nilai dari jam digitalnya.
saja kita simulasi. Kita bisa terlebih dahulu nilai yang terdapat pada yang studi ini penting. Bertambah lalu itu akan kembali. Ya dulu untuk simulasi yang kedua, nantinya simulasi kita untuk simulasi yang keempat yaitu itu otomatis yang disertai dengan suara yang datang. Di situ juga terdiri dari empat komponen, ada satu lalu ada peer sensor, ada posisi dan lampu dan satu lampu LED. Di peer sensor ini terdapat tiga cabangan. Yang pertama sinyal yang dihubungkan ke pin analog, yang kedua ada power yang dihubungkan ke pin yang dihubungkan ke tegangan 5 volt, lalu ada ground yang dihubungkan ke langsung ke ground yang dapat pada Arduino. Nah, untuk LED sendiri tidak terdapat dua cabangan yang dihubungkan ke pin 7 dan ke pin ground. Lalu untuk DC terdapat dua terminal seperti biasa. Untuk terminal 1 dihubungkan ke pin 11 dan terminal 2 dihubungkan ke pin 10. Oke, langsung saja kita source code-nya. Nah, ini merupakan source code dari pintu otomatis, yang dimana output-nya yang dihasilkan adalah ketika suatu benda yang terdapat dalam radius peer sensor, maka suara alarm akan berbunyi yang ditandai dengan hidupnya lampu LED, yaitu yang disertai dengan suara selamat datang. Seperti ini. Nah, ketika berada di dalam jangkauan sensor, maka lampu LED akan menyala, yang akan disertai dengan suara selamat datang. Oke, mungkin sekian dulu dari simulasi yang keempat. Nantinya kita akan simulasi yang kelima. Nah, ada simulasi yang keenam, yaitu simulasi sensor tubuh. Simulasi sensor tubuh menggunakan TMP-76. Nah, di sini komponen yang digunakan adalah yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada transistor, yang ketiga ada 3 LED yang terdiri dari lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Kemudian ada sensor temperatur atau sensor TMP. Sensor TMP ini terdiri dari 3 cabang. Yang pertama ada power dengan kekuatan 5 volt, terus ada volt dengan pin 0, dan
ground. Kemudian lampu hijau dihubungkan dengan pin 2, lampu kuning dihubungkan dengan pin 3, dan lampu merah dihubungkan dengan pin 4. Kemudian sistem dihubungkan langsung dengan ground. Di sini kita lihat langsung source code-nya. Bisa kita lihat temperatur dasar pada umumnya bernilai 0 dan Celsius juga biasanya bernilai 0. Kemudian ada pin mode 2, 3, 4 sebagai output, dan dimana 2 untuk lampu hijau, 3 untuk lampu kuning, dan 4 untuk lampu merah. Kemudian di sini kita men-setting atau mengatur temperatur dasar agar lampu hidup untuk matikan LED adalah 40. Dan dimana ketika Celsius kurang dari temperatur dasarnya, maka lampu hijau, kuning, dan merah akan mati atau tidak menyala. Nah, ketika Celsius kurang dari temperatur dasar dan kemudian ditambah dengan nilai 10, maka akan menyalakan lampu hijau. Kemudian ketika Celsius kurang dari temperatur dasar ditambah 20, maka akan menghidupkan lampu kuning. Kemudian ketika temperatur dasar ditambah dengan nilai 20, akan menghidupkan lampu merah dengan delay atau jeda waktunya sebesar 2000 milidetik milisekon atau sebesar 2 detik. Langsung saja kita start simulasi. Ini terlihat suhu awalnya ialah 25 derajat. Kemudian kita naikkan. Nah, akan menghidupkan lampu hijau karena ditambah 10. Selanjutnya kita naikkan lagi. Terlalu cepat ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita menambahkan nilai menjadi 20, maka akan menghidupkan lampu kuning. Lalu kita naikkan lagi. Nah, di sini jika temperaturnya melebihi dari temperatur dasar dan nilai ditambah 20, maka akan mengaktifkan lampu merah. Oke. Ini sekian untuk presentasi, mungkin sekian untuk simulasi yang ke-6. Selanjutnya lanjut ke simulasi yang ke-7. Ada buzzer, ada skor, terus ada skor, dan juga ada skor. Nah, sini pin buzzer akan diletakkan di pin 6. Untuk pin sensor itu akan diletakkan di pin 7. Untuk sampler diletakkan di pin 5. Nah, untuk programnya sendiri ada quick setup, inisialisasi pin. Untuk pin buzzer itu dengan mode output, untuk pin pair, mode input, dan pin sampler untuk input. Pin pair ini akan mengeluarkan sinyal yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada objek di sekitarnya. Sedangkan sampler nanti akan berbunyi sedangkan buzzer nanti akan berbunyi jika sampler dihidupkan.
Untuk programnya sendiri ada void loop, integrasi rate saklar, yang digunakan untuk membaca nilai dari saklar. Jika saklar hidup, maka kondisi nilai bernilai tinggi. Integer repair digunakan untuk membaca nilai yang diberikan oleh sensor peer. Nah, peer sensor sendiri akan terdeteksi jika adanya manusia dengan memberikan nilai yang tinggi. Untuk digital write, pin buzzer high itu untuk mengaktifkan buzzer, dan digital write pin buzzer low untuk menonaktifkan buzzer. Ini ya, berikan sensornya. Nah, di sini kita akan masuk ke modus. Bisa dilihat ketika ada objek yang masuk ke dalam button, maka ketika ada objek yang masuk ke dalam pin sensor, maka buzzer akan berubah. Mungkin sekian dulu presentasi yang ke-7, dan lanjut ke presentasi yang ke-8. Terdapat beberapa komponen seperti Arduino Uno, R3, lalu breadboard small, LCD 16x2, lalu ada ultrasonic distance sensor, kemudian ada potentiometer, lalu ada resistor. Oke, langsung saja ke codingannya. Yang pertama ada liquid crystal, yaitu pin ini adalah pin-pin yang kita gunakan pada breadboard, yaitu 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Untuk pin ultrasonic sendiri itu ada terdapat pin trigger dan pin echo. Trigger itu untuk sebagai pemancar sinyal suara, sedangkan untuk trigger sebagai pemancar sinyal suara, dan untuk echo sebagai penerima sinyal suara. Dan kita memiliki dua variabel, yaitu ada jarak dan durasi. Lalu ada void setup untuk serial beginnya dengan speed 9600. Lalu ada LED begin 16x2 untuk inisialisasi LED. Kemudian deklarasi pin. Untuk pin trigger kita menggunakan output, yaitu pemancar sebagai pemancar sinyal suara. Sedangkan untuk pin echo kita menggunakan input, yaitu sebagai penerima sinyal suara. Untuk void loop sendiri terdiri dari digital write print trigger low, yang artinya tidak memancarkan sinyal dengan delay 2 mikrosecond. Terus ada digital write pin trigger yaitu high, yaitu memancarkan sinyal dengan delay mikrosecond sebanyak 10 detik. Kemudian ada digital write print trigger low, tidak memancarkan sinyal. Lalu ada jarak dengan rumusnya tersendiri, yaitu 2/29/10. Kemudian ada serial print untuk jarak yang dimana dinyatakan dalam meter. Untuk LCD set kursor itu di bagian 0,0, yang artinya di kolom 0 baris ke 0. Yaitu untuk LCD print terdapat pengukuran dan jarak. Untuk kursor sendiri di bagian 0,1, yaitu di kolom 0 dan baris 1. Lalu jarak dinyatakan dalam meter. Oke, langsung saja kita lakukan simulasi. Nah, di sini
terlihat bahwa jarak awalnya adalah 2,25. Ketika kita menekan sensor ultrasonik, maka bagian yang terdapat di dalamnya akan terukur oleh sensor dan ditampilkan pada layar LCD yang bisa kita lihat sendiri. Nah, jarak yang terdapat pada sensor akan sesuai dengan jarak yang ada pada LCD. Mungkin sekian dulu untuk simulasi yang ke-8, kita lanjutkan ke simulasi yang ke-9. Oke, pada simulasi yang ke-9 ini kita menggunakan dengan judul simulasi sensor suhu TMP36 dan alarm kebakaran dengan komponen yang digunakan seperti Arduino Uno, breadboard small, dan temperatur sensor atau sensor suhu. Oke, langsung saja kita ke bagian source code-nya. Yang pertama di sini terdapat integer TMP36 sama dengan A0. Ini kita meletakkan TMP36 pada pin A0. Yang kemudian pada void setup terdapat serial begin 9600. Kemudian pada program pembacaan seperti integer reading dengan membaca TMP36. Kemudian voltage sama dengan reading dikali 5.0. Serial begin dengan speed 9600. Kemudian ada program pembacaannya yang berdasarkan integer reading dengan itu TMP36 sendiri. Lalu voltage reading dikali dengan 5. Untuk voltage sendiri, voltage dibagi dengan 1024 dikali 0. Untuk suhu dengan rumus voltage dikulang 0,5 dikali 100. Nah, ini digunakan untuk menampilkan baris baru dengan penambahan C. Kemudian ada jeda 1000. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini terlihat suhu awalnya adalah 24,1 Celcius. Jika kita naikkan, maka suhu juga akan ikutan naik. Begitu juga sebaliknya. Di sini juga dapat grafik kenaikan maupun penurunan. Oke, mungkin sedikit saja simulasi yang ke-9. Dilanjutkan ke simulasi yang ke-10. Untuk simulasi yang terakhir atau yang ke-10 yaitu simulasi untuk sistem kebocoran gas, yang dimana komponen yang digunakan yaitu ada Arduino Uno, breadboard small, ini, kemudian ada resistor, ada sensor gas, buzzer. Nah, ini adalah beberapa source code yang digunakan untuk simulasi pada sensor gas kali ini. Ini menggunakan analog sensor gas A5, terus LED di pin 5, buzzer di pin 3, dan kemudian sensor gas yang digunakan untuk sebagai threshold saat kita gunakan nanti. Kemudian ada serial begin 9600 dengan speed 9600. Kemudian ada void loop sebagai jalannya program. Ini langsung saja kita simulasikan. Ketika ada gas yang terdeteksi oleh sensor gas, maka
Buzzer akan berbunyi. Ya. Ya, cukup segitu untuk presentasi yang terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.